MHQ 30 juz tingkat nasional di Kalimantan Tengah, tuan rumahnya. Nah, karena saya mewakili tuan rumah, juara 1 dari 40 peserta yang juara 1 cuma saya. Sehingganya banggalah ini gubernur. Kata gubernur pada zaman itu ya, nggak seperti sekarang kan haji ini susah antriannya. Pada zaman itu tahun 2003, kata beliau, saya ngasih haji 1. Nama beliau Gubernur Asmawi Gani, saya masih ingat. Dari beliau 1 bukan umroh, haji. Habis itu dapat haji lagi yang kedua, hadiah dari nasional, dari Kementerian Agama Nasional, 2 haji. 1 lagi dari sponsor PT Telkom, karena katanya Telkom siapa nanti yang juara 1 dari tuan rumah dapat haji. Di saat yang bersamaan saya dapat haji 3. Tidak ada yang mustahil, itu semuanya berkat Al-Quran. Bahkan tidak jarang saya itu sampai numpuk dapat hadiah umroh dari ini, umroh dari ini lagi, sampai numpuk, kadang 2, kadang 3. Saya sampaikan ke panitia, mohon maaf Pak, saya ini sebenarnya mau berangkat, tapi kalau saya sering berangkat nanti kasihan anak santri. Kira-kira kalau saya lempar gandengan ke Bapak Ibu mau menggantikan kira-kira? Mau ya? Nah, jadi akhirnya saya sampaikan ke panitia, termasuk yang terbaru kemarin itu saya menjadi juri MTQ oleh panitia, yang juara dapat umroh. Katanya panitia, kalau kita ngasih umroh kepada peserta yang juara, hakimnya tidak dikasih umroh, ini kita zalim. Dan soal adab, kalau gitu hakim juga harus berangkat umroh. Ini belum saya berangkatin. Akhirnya saya datang kepada ibu saya bilang, Bu, ibu sudah kangen Mekah? Alhamdulillah kata beliau, saya kangen Mekah. Kalau gitu ibu siap-siap, perpanjang paspornya, siap berangkat, insya Allah siap. Apa di antara amalannya? Kira-kira mau menerima amalan ini? Jadi amalannya itu ketika kita sebelum salam sholat, ya, baik wajib ataupun sunnah, kita baca ya Rabbi ya Sami' du'ana ya Rabbi balighna nazur. Kita ulangi sama-sama, ya Rabbi ya Sami' du'ana ya Rabbi balighna nazur. Wahai Tuhan kami, ya Sami', wahai yang mendengarkan permohonan kami, doana, ya Rabbi balighna, sampaikan kami nazur, untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Ini namanya zikir, amalan, tapi juga masih ada hubungannya dengan meminta sesuatu. Bagi orang yang disibukkan dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, hatam, mulai lagi. Walaupun dia tidak sempat untuk mengamalkan amalan-amalan, kata Allah, saya berikan yang lebih baik daripada yang minta. Jadi kalau ada kawannya yang amalkan ini tapi jarang baca Quran, ini masih kalah cepat dengan yang sibuk dengan Al-Quran. Ini keutamaan kita sibuk dengan baca Al-Quran. Atau mungkin ya, ada yang belum juga dapat jodoh, ya, sudah waktunya. Di dalam Al-Quran juga ada, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doanya Nabi Musa. Doa Nabi Musa tidak lama Allah ijabah, ya. Akhirnya dipanggil oleh calon mertua beliau. Kata beliau, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini. Ini bagaimana tidak hebat? Kata calon mertuanya ini, saya punya anak perempuan 2. Ayo silakan sambil pilih mana yang sampai yang senangi, akan saya nikahkan kepadamu. Apa yang dibaca? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nanti kalau bingung di mana bacaannya, tanyakan ke Ustaz Sunnah. Ya. Tapi
Ada yang mensibukkan diri dengan Al-Quran, 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 Al-Quran. Ini ada yang baca amalan ini duluan yang sibuk dengan Al-Quran. Nah, tentunya sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Masya Allah, ini yang dimaksud dengan al-dzikri. Maka di pondok kami pun itu tetap kita ada zikir. Maka pondok kami di Jawa itu Atin itu pondok tahfidz, tapi juga sibuk dengan zikir. Nah, ya. Jadi tetap kita baca zikir. Jadi Al-Quran juga dibaca, zikir juga dibaca. Kita baca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Wirdul Latif dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pesan Allah ini, marilah kita senang baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran ya. Jangan merasa kecil hati. Saya mungkin belum lancar baca Al-Quran ya. Rasulullah sudah mensupport kita. Bahkan orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, kata Rasulullah, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala baca Al-Quran, 2 pahala susah baca Al-Quran. Tapi jangan saya enak dapat 2 pahala saja kalau gitu ya. Karena ada lagi hadis yang satunya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barr. Kalau sudah mahir baca Al-Quran, kata Rasulullah, dia akan dikumpulkan dengan kumpulan malaikat yang mulia. Nah, artinya apapun keadaan kita, ayo senang baca Al-Quran. Terakhir saya ingin menceritakan tentang seorang wali Allah yang ada di Jawa, namanya Abah Thayyib. Ya. Abah Thayyib itu Masya Allah, beliau itu kalau sudah doa Allah ijabah ya. Kalau beliau sudah membicarakan sesuatu, apa yang keluar dari mulut beliau itu bisa terjadi ya. Itu Abah Thayyib. Dan beliau kalau disuguhkan begini, kalau tidak mau makan tidak mau ya. Allah berikan kasab kepada beliau. Ternyata punya orang tua, orang pada zaman itu ya, orang tua beliau itu buta huruf Al-Quran, tetapi punya amalan. Kalau sudah ada Al-Quran, itu cukup dipandang, dilihat ya. Tidak bisa baca Al-Quran, tapi dipandang huruf per huruf, per kalimat itu 1 baris. Dipandang lagi ya, nanti dapat mungkin 2 lembar, 3 lembar, dikasih tanda, ditutup. Tidak bisa baca Al-Quran. Habis itu kapan lagi dibuka lagi, teruskan lagi sampai hatam. Itu saja karena cintanya kepada Allah ya. Punya anak Abah Thayyib dan seorang wali Allah. Ini luar biasanya Al-Quran. Maka mudah-mudahan ya, kita semua tambah cinta dengan Al-Quran. Ayo kita buka lagi Al-Quran kita. Jangan hanya nunggu bulan Ramadan. Ramadan memang adalah syahrul Quran, tapi hanya Ramadan saja yang kita buka Al-Quran ya. Ayo kita semangat lagi. Dan yakinlah janji Allah, Allah akan memberi sesuatu yang lebih utama dari orang-orang yang meminta sekalipun. Mudah-mudahan segala permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.